Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Angelisa dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesional tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem kerangka dan anatomi tulang manusia, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Sistem kerangka tulang manusia. Apa itu sistem kerangka tulang manusia? Pada saat baru lahir, tubuh manusia dibentuk oleh 270 tulang. Namun, seiring dengan perkembangan tubuh, beberapa dari tulang-tulang tersebut menyatu. Pada saat mencapai usia dewasa, kerangka manusia hanya akan dibentuk oleh 206 tulang saja. Fungsi tulang pada manusia. Fungsinya adalah 1. Membentuk struktur di dalam tubuh. 2. Tempat menyimpan mineral dan lipid yang dibutuhkan oleh tubuh. 3. Tempat memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan elemen darah lainnya. 4. Melindungi organ-organ di dalam tubuh. 5. Memberi kemampuan tubuh untuk bergerak. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerangka tulang manusia. Ada baiknya untuk memahami bentuk-bentuk dari tulang sebelum memahami anatomi kerangka tulang manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang manusia dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu 1. Tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Sebagai contoh tulang panjang yaitu tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang telapak tangan atau metakarpal, jari-jari atau palang, serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus, ulna, dan radius. 2. Tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini yang memungkinkan Anda untuk bergerak. Sebagai contoh tulang pendek antara lain adalah tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tarsal, dan tulang membentuk pergelangan tangan atau karpal. 3. Tulang pipi. Tulang pipi memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukurannya dan bentuknya sangat bervariasi. Tulang ini memiliki area permukaan untuk melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Sebagai contoh tulang pipi antara lain tulang rusuk atau rib, tulang tengkorak atau kranial, tulang dada atau sternum, dan tulang belikat atau skapula. Selanjutnya 4. Tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipi. Sebagai contoh tulang ini adalah tulang belakang atau vertebra, tulang sacrum atau tulang ekor, krogial, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji atau sphenoid, tulang pipi atau zigomatik, dan tulang etomoid. 5. Tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Salah satu contoh tulang ini adalah tempurung lutut atau patella. Selanjutnya, anatomi tulang manusia. Anatomi kerangka tulang manusia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aksial dan apendikular. Tulang aksial mencakup semua tulang sepanjang tubuh, termasuk kerangka tengkorak yang meliputi tulang tengkorak dan kerangka wajah. 1. Tulang tengkorak. Tengkorak melindungi bagian terpenting dari seluruh otak. Tengkorak sebenarnya terdiri dari tulang yang berbeda. Beberapa tulang ini melindungi otak Anda, sementara yang lain membentuk struktur wajah Anda. Tulang tengkorak terdiri dari tulang dahi atau frontal, tulang ubun-ubun atau parietal, tulang pelipis atau temporal, dan tulang membentuk wajah yang tulang pipi, tulang baji, tulang rahang bawah atau mandibula, tulang rahang atas atau maksila, tulang air mata atau lakrimal, dan tulang hidung atau nasal. Selanjutnya 2. Tulang belakang atau vertebra column.
Rangka tulang belakang manusia memiliki 33 ruas tulang yang terbagi menjadi 5 ruas, yaitu 7 tulang leher atau cervical, 12 tulang dada atau thoracic, 5 tulang punggung bagian bawah atau lumbar, 5 tulang sacrum, dan 4 tulang ekor atau coccygeal. 3. Tulang rusuk dan tulang dada. Anatomi rangka tulang manusia juga meliputi tulang dada atau sternum, yaitu tulang tipis berbentuk pisau yang terletak di sepanjang garis dengan tengah tubuh Anda. Sternum terhubung ke tulang rusuk oleh tulang rawan yang disebut cartilago costa. Selanjutnya, tulang apendikular. Sementara itu, anatomi kerangka manusia bagian apendikular mencakup semua tulang yang membentuk tungkai atas, tungkai bawah, bahu, dan panggul dan menghubungkan dengan bagian aksial. 1. Tulang tangan. Anatomi tulang pada tangan terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, pergelangan tangan atau karpal, telapak tangan atau metakarpal, dan jari-jari. Setiap lengan melekat pada tulang belikat atau scapula, yaitu tulang segitiga besar di sudut tulang bagian atas setiap sisi tulang rusuk. 3. Tulang kaki. Tulang kaki juga bagian dari anatomi kerangka tulang manusia yang berfungsi untuk menopang berat tubuh sehingga Anda bisa berdiri dan berjalan dengan tegak. Tulang kaki dimulai dari panggul hingga lutut. Dinamakan tulang paha atau femur, ini adalah tulang terpanjang di tubuh manusia. Tulang paha ini menempel pada tulang panggul. Selanjutnya, hubungan kerangka tulang dengan sendi. 1. Tulang rawan atau cartilage. Meski disebut tulang rawan, bagian dari sendi ini adalah jaringan yang menutupi atau melapisi sendi. Tulang rawan ini dapat membantu mengurangi pergesekan yang terjadi akibat pergerakan di dalam sendi. 2. Membran sinovial atau sinovial membran. Bagian dari sendi ini melapisi kapsul sendiri. Selain itu, membran sinovial ini mengeluarkan cairan berwarna bening yang berbentuk sedikit kental dan lengket bernama cairan sinovial di sekitar persendian yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Selanjutnya 3. Ligamen atau ligaments. Ligamen adalah jaringan yang berserat tapi bersifat elastis dan berfungsi sebagai jaringan penghubung yang terdapat di sekitar persendian untuk mendukung sekaligus membatasi pergerakan sendi. Ligamen bertugas untuk menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya. 4. Tendon atau tendons. Hampir mirip dengan ligamen, tendon berada pada sisi-sisi sendi dan melekat pada otot yang mengontrol pergerakan dari sendi. Tendon berfungsi untuk menghubungkan otot dengan tulang. Selanjutnya 5. Bursa. Sementara itu, bagian dari sendi ini adalah kantung berisi cairan yang terdapat di antara tulang-tulang ligamen atau struktur lainnya. Fungsi dari kantung cairan ini untuk mengurangi gesekan yang terdapat di dalam sendi. 6. Meniskus. Sebenarnya meniskus termasuk jenis tulang rawan. Namun, tulang rawan yang satu ini berbentuk seperti huruf C yang berfungsi sebagai bantalan yang terdapat pada persendian lutut. Selanjutnya ada gangguan kesehatan pada tulang dan sendi. Gangguan kesehatan yang menyerang tulang berikut ini adalah macam-macam penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kerangka tulang manusia. Di antaranya, 1. Osteoporosis. Osteoporosis merupakan pengeroposan tulang yang pada tingkatnya parahnya menyebabkan patah tulang. Osteoporosis paling sering terjadi pada tulang panggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang. 2. Patah tulang. Masalah pada kerangka juga bisa terjadi jika ada tulang yang patah. Biasanya, kondisi ini terjadi akibat jatuh, kecelakaan kendaraan, atau cedera karena olahraga. Tingkat keparahannya pun beragam. Selanjutnya 3. Kelainan tulang belakang. Ada pula kelainan pada tulang belakang yang menjadi salah satu masalah kerangka manusia. Beberapa jenis kerangka tulang belakang antara lain kyphosis atau tulang belakang melengkung berlebihan ke depan,
lordosis atau ruas tulang belakang bagian bawah melengkung ke dalam berlebihan, dan skoliosis atau tulang belakang melengkung ke samping. Selanjutnya, ada pula spondylitesis, yaitu kelainan tulang belakang yang terjadi akibat pergeseran tulang ke bawah sehingga menekan saraf dan menyebabkan rasa sakit atau nyeri. Lalu, spondylosis adalah masalah pada tulang belakang yang terjadi sebagai bagian dari proses penuaan. Selanjutnya 4, osteopenia. Osteopenia adalah masalah kerangka manusia akibat penurunan kepadatan tulang. Hal ini membuat tulang menjadi semakin rapuh. Jika tidak segera ditangani, osteopenia bisa menyebabkan osteoporosis. 5. Osteomalacia. Osteomalacia adalah masalah kesehatan tulang yang menyebabkan tulang tidak dapat mengeras. Hal ini membuat tulang menjadi lebih rentan untuk bengkok, bahkan patah. Hal ini biasanya disebabkan oleh tubuh kekurangan vitamin D. Selanjutnya 6. Penyakit paget tulang. Penyakit paget tulang memiliki ciri-ciri tulang di bagian tubuh tertentu menjadi lebih besar dan lebih tebal. Penyakit ini dapat mengganggu proses daur ulang jaringan tulang baru. Baiklah, itulah tadi materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.